I got so. Definisi akad murabahah. Akad murabahah adalah suatu transaksi jual beli suatu barang di mana dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang sudah disepakati oleh para pihak. Di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu kepada pembeli harga perolehan tersebut. Berikut ini adalah syarat-syarat sahnya akad murabahah. Salah satunya adalah bai, yaitu jual beli yang dimana barang-barangnya itu barang positif, yaitu tanah, motor, dan mobil yang diperdagangkan, wajib. Yang kedua adalah bai, yaitu penjual. Dalam hal ini penjualnya adalah koperasi. Biasanya koperasi yang bertugas itu yang dibeli, atau jika diwakili oleh anggota maka akan terjadinya akad wakalah. 3. Bai'syur mustari, yaitu permohonan pembiayaan kepada koperasi dan memilih barang yang ingin dibeli sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggota. Yang keempat adalah harga atau margin, atau bisa diistilahkan tasmani. Harga barang asli dan margin diberikan oleh koperasi harus diberitahukan untuk anggota, di mana anggota dapat bernegosiasi margin yang diberikan oleh koperasi. Yang kelima adalah ijab kabul. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka terakhir adalah perjanjian atau akad murabahah. Mungkin seperti itu. Ini adalah syarat-syarat sahnya akad murabahah. Yang pertama, syarat rakat, cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, barang yang dijual belikan atau mobil tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlah jelas. Yang ketiga, barang tasman harus dinyatakan secara transparan harga pokok dan komponen keuntungan, dan cara pembayaran disebutkan dengan jelas. Yang keempat, pernyataan serah terima, yaitu ijab kabul, harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakat. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat akad murabahah. Yang pertama yaitu tujuan dan manfaat akad murabahah bagi bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan yang kedua itu memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat bagi nasabah. Yang pertama merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang melalui pembiayaan dari bank, dan yang kedua tujuan dan manfaat bagi nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Produk akad murabahah yang pertama adalah suatu pembiayaan kendaraan bermotor maupun bermobil, yaitu bank membeli suatu mobil atau motor yang akan dibeli oleh nasabah dengan mencicil dengan tempo yang telah disepakati. Yang kedua adalah pembiayaan rumah, yaitu KPR syariah, yang dimana bank membeli terlebih dahulu rumahnya, yaitu lalu menjual kepada nasabah, lalu dibeli oleh nasabah dengan harga yang telah disepakati dengan juga angsuran per tahun atau per bulan. Yang ketiga adalah pembiayaan barang konsumtif, yang dimana kita bisa membeli barang-barang konsumtif dari bank tersebut, yaitu barang konsumtif itu seperti teknologi, gadget, dan juga alat-alat rumah tangga. Yang keempat adalah pembiayaan modal kerja, yang dimana bank itu meminjamkan kepada usaha-usaha, yaitu membeli bahan baku, mesin, atau perlengkapan usaha tersebut. Dan juga yang kelima adalah murabahah rekening koran, yaitu bank memberikan kepada nasabah secara fleksibel yang berbasis secara bertahap. Nasabah itu bertahap yang menyetorkan uangnya, seperti itu mungkin.
bank dapat memberikan potongan dengan besaran yang wajar dan tanpa disepakati di awal. Bagaimana sih skema akad perubahan? Simak berikut ini. Pertama, nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli suatu barang pada pihak bank. 2. Pihak bank membeli barang yang dimintai nasabah pada supplier. 3. Pihak bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan menyebutkan harga pembelian dan laba yang diambil bank. Yang 4. Pembiayaan barang tersebut dengan cara diangsur setiap bulan. Selanjutnya ada dua jenis akad murabah. Yang pertama, akad murabah tanpa pesanan. Yang pertama, murabah tanpa pesanan, di mana penjual sudah menyiapkan barang yang untuk dijual sebelum ada pesanan dari pembeli, di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Yang kedua, yaitu nasabah berdasarkan pesanan, adalah penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Selanjutnya yaitu analisis dan indikasi resiko. Yang pertama, resiko pembiayaan atau financing risk yang disebabkan oleh nasabah one prestasi atau default. Dan yang kedua, resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabah diberikan dalam valuta asing. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang alma pembiayaan akad murabah. Kurangnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.